3, 2, 1. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial, super spesial dari nanti dulu deh. Aku mau ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi kita itu lagi ada kuis nih. Nah, kuisnya untuk kalian yang aktif dari episode 1 sampai episode akhir ngabuburit bareng Palkotek, kita bakalan bagi-bagi THR yaitu berupa sepeda lipat untuk kalian semua. Dan juga untuk per episodenya kita juga bakalan bagi-bagi uang tunai sejumlah Rp600.000 untuk kalian yang bisa jawab kuis yang ada di talk show kita kali ini. Oh iya, sebelumnya kita mungkin yang di dalam sini kurang semangat nih, jadi kita mau ajak kalian untuk yel-yel dulu. Ngabuburit bareng Palkotek, selalu asik dan berkah. Oke, rame ya, rame. Jadi aktif semua. Jadi kita di sini itu lagi kedatangan tamu dari SMA Negeri 17. Oke, para artis ini udah datang ya di atas sini. Jadi kita itu mau perkenalan dulu nih sama teman-teman SMA 17. Kalau SMA 17 itu singkatannya Jubel ya? Ya. Oke, anak Jubel banget. Iya. Oke, kalau kalian perkenalan dulu ya. Dari Oke. siapa dulu? Halo, nama aku Sandi. Sandi apa weh? Sandi Percayadi. Biasanya dipanggil Sandi. Sandi, oke. Dari jurusan apa? IPA sih. IPA, oke. Hai Sandi, lanjut. Kalau saya dipanggil Razan. Razan, oke. Muhammad. Saya Ardio Sastro Berdana, dipanggilnya Ardio, Dio atau Dodo bisa. Oke, Dio aja, Dio lebih enak ya. Jurusan IPA. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Firzatullah, biasa dipanggil Raja atau Ja. Oke, Dari Ja. jurusan IPA. Ja, jadi kita manggilnya biar gaul ya, Ja. Oke, kalian ini kan dari SMA Negeri 17. Sebenarnya kan ada lebih panjangnya itu ya. Iya. Apa? SMA Plus Negeri 17. Plus, ada plus ya, bukan minus ya. Enggak. Nah, kalau plus itu kenapa ada kata-kata plus itu? Siapa yang mau jelasin? Ja, boleh? Ya. Boleh. Ya. Oke Kak, kalau sepengalaman Raja sudah bersekolah di SMA 17 2 tahun ini, menurut saya sendiri plus ini dan juga dari guru-guru karena kami ada program asrama Kak. Oke. Yang kelas 10 atau siswa yang baru masuk. Mm-mm. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan kenapa jadi SMA Plus. Terus juga kami memiliki banyak keunggulan dan beberapa kurikulum di sekolah, tentunya kurikulum Cambridge itu. Oh, oke. Itu kurikulumnya seperti apa? Kurikulum itu kurikulumnya internasional. Oh, ini internasional. anak Cambridge. Jadi Iya, sama anak kayak Cambridge. Oh, wow. Keren banget. Jadi internasionalnya itu yang seperti apa? Jadi kalau kurikulum Cambridge itu ada mata pelajaran yang mengharuskan kita untuk berbahasa Inggris. Oke. Nah, yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika. Oke, Jadi kalau bahasa Inggris artinya harus native. sebenarnya tergantung dari cara penyampaian gurunya sebenarnya. Dan juga kita juga nggak harus sesuai grammar atau tenses. Yang penting kita ngerti gitu. Maksud guru apa, ini materi apa gitu. Jadi itu tuh termasuknya umum atau emang pilihan aja? Siswa itu bisa ambil atau enggak? Oh, jadi awalnya tuh pada saat kita tes masuk Jubel gitu kan, ada tuh nilainya tuh tertera tuh misalnya sekitar segini nilainya. Nah, yang diambil tuh top 100 dari nilai tertinggi gitu. Oh, oke. Jadi Jadi, Razan ini masuk dalam top 100 tadi? jadi top 100 ini diseleksi lagi tuh, suruh tes Cambridge lagi, tes tambahan, tes lanjutan gitu. Nah, baru sudah selesai di tes itu, dicek nilainya kan, dapatlah 2 kelas. Oh, oke. 2 kelas. Itu setiap hari belajarnya atau gimana? Atau beda? Belajar apa? Belajar Cambridge? Cambridge. Sebenarnya sama kayak belajar pada sekolah umumnya. biasa pada umumnya, cuma beda cara penyampaian bahasanya saja. Oke. Kalau kalian artinya nggak masuk ini ya? Enggak, kami umum. Umum, oke. Oke, nah itu kalau jadi makanya dia itu ada plusnya ya. Iya. Nah kalau asrama itu untuk kelas 10 aja. Iya. Nah asrama itu maksudnya tinggal di sekolah atau gimana? Iya, tinggal Iya. di sekolah jadi. Ada disediain fasilitas Iya, asrama. ada fasilitasnya emang. Kalian kelas 10? Ingin menjelaskan Sandi? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Jadi kami dulu semuanya di sini asrama jelas. Asrama, Asrama oke. jelas. Jadi sebelum masuk itu emang sudah di
sediain form gitu, bersedia tinggal di asrama gitu. Jadi ya emang kami mau masuk Jubal ini karena keunggulannya tadi itu. Jadi emang kami penasaran juga dari alumni yang lain. Oh gimana sih sekolahnya? Sudah masuk, sudah nyobain juga 1 tahun asrama itu gimana. Jadi emang ya benar-benar seru lah pokoknya. Seru, oke. Iya. Kalau dia pengalaman asramanya gimana nih selama kelas 10? Wah. Kebetulan kami satu kamar kan. Oh, satu kamar, iya, satu ranjang? Iya. Oh enggak. Kasurnya satu kasur? Enggak Beda. ya? Bareng. Beda. Ada 2 Bareng. tingkat. Oh, oke, 2 tingkat. Oke, gimana itu? Jelasin deh. Wah, banyak keluh kesah di asrama. Lu kesah sama asramanya atau sama tiap malam. ini apa? Sama satu kamarnya itu tadi? Keluh kesah asramanya. Kenapa itu? Cerita kalau kamu dong. Cerita lagi. Yang mana ini banyak ini? Lu kesah, mungkin rasanya tinggal di asrama itu seperti apa? Rasanya ya enak sebenarnya, cuman kegiatannya itu padat di asrama. Padat banget. Padat bener. Oh, jadi selama asrama pun tetap ada kegiatan? Iya, kegiatan. Oke. Harus ada kegiatan, nggak boleh nggak ada. Jadi kegiatannya itu apa aja? Jadi malah kalau pas kami di asrama itu kegiatan keagamaannya itu memang Lebih diutamakan tinggi. diutamakan gitu. Agama. Jadi Iya. misalkan kami itu kan Kak, misal dari bangun tidur ya Kak, tidurnya jam 9 maksimal itu. Terus bangunnya nanti jam 3 atau setengah 4 dibangunin sama pembina asrama. Setengah 4. Mandi ataupun siap-siap nanti langsung ke masjid kami. Tadarus. Oh, Untuk tadarus dan tahajud berjamaah. Iya. Oh, oke. Nah. Kayak konsep pesantren gitu. Iya, iya. Ya, hampir Nah, terus kami setelah selesai sholat subuh, sarapan kami Kak. Mm-mm. Di dapur, ada dapur juga di Iya. asrama itu disediakan. Lalu balik ke asrama masing-masing, siap-siap untuk sekolah. Oh, oke. Nanti apelnya itu sekitar jam 5.50. Apel kami baris semua, harus sudah siap. Nanti kalau ada telat itu ada konsekuensi dan hukuman. Oh, oke. Jadi emang on time banget ya. Ya. Oke. Terus sekolah-sekolah Mm-mm. sampai sore pulangnya sekitar jam 5. Mm-mm. Itu cuma ada waktu 30 menit untuk mandi dan beres-beres. Setelah itu? Ke masjid, Ke masjid lagi. Oh. Tadarus lagi nunggu Sampai maghrib. Atau Lagi. kultum. Mm-mm. Tergantung Iya. kegiatan. Oh ya, Iya, ada itu kultum. juga. Beda-beda. Jadi itu selama kelas 10 kalian ngejalanin itu Ya. semua. Iya. Oke, seru ya. Iya. Bisa dibilang. Nah, jadi kalau untuk itu kan tadarusan dan yang lain sebagainya keagamaan ya. Tapi kalau misalnya onis misalnya. Nah, jadi nonis itu emang ada kegiatannya sendiri tuh beda. Jadi kalau misalnya kita kan dari jam 6 sampai jam 8 itu kan ada kegiatan keagamaan Iya, kita. Jadi kalau nonis itu biasanya ada membaca Alkitab bersama atau kumpul sesama nonis gitu. Ada juga biasa dia di dalam kelas gitu. Jadi di kelas ada gedung di dekat asrama, jadi nggak terlalu jauh. Oke, tapi pokoknya kegiatannya itu dibedain ya. Iya. Mereka Disediakan gurunya juga. Iya. Oh. Susah juga kalau sama kan. Iya. Nah, tadarusan kan mereka udah ngerti ya kan. Kecuali Razan mau ngajari dah. Kalau dia mau saya ajarin. Oke. Nah, kalau untuk kalian kan banyak kegiatan di kelas 10 dan kelas 11 ini kalian kegiatannya apa? Ada eskul nggak? Ada. Sebenarnya dari kelas 10 Dari ada. kelas 10 emang sudah eskul. Udah ada kelas 10. Nah, itu kalian ngikut dari kelas 10 atau baru kelas 11 ini? Dari Dari kelas 10. 10 itu udah wajib Itu Iya. semua orang harus wajib ikut eskul. Iya. Diterusin di kelas 11 gitu. Iya. Boleh ganti. Boleh. Di kelas 11 boleh. boleh ganti ya. Oh, oke. Kalau di kelas 10 kalian eskul apa? Tetap sama, Mbak. Oh, tetap Dari sama. ini Tiga akustik. Oke. Iya. Nanti. Sekarang aja kalian lagi eskul apa ini? Akustik. Akustik. Tiga. Bertiga. Gimana Akustik. tuh? Akustik itu kegiatannya ngapain aja? Jadi akustik itu kepanjangan dari anak khusus pecinta musik. Oh, anak akustik. Walaupun Oke. kan namanya kan akustik gitu kan. Iya, Jadi kira-kira di bayangan tuh kayak main akustik, main gitar akustik gitu kan. Iya, Sebenarnya iya. bukan. Maksudnya tuh adalah anak khusus pecinta musik. Oke. Jadi yang main drum atau main keyboard, main gitar dan lain-lain atau nyanyi itu dikumpul sana semua. Oke. Jadi macam-macam lah situ kegiatannya, bukan cuma main akustik doang gitu. Kalau Razan biasanya mainnya alat musik apa? Oh, kalau saya kebetulan main keyboard, Kak. Oh, keyboard. Heeh. Ini ya. Oh, ini Oke. ya. Nanti bakalan main juga nggak? Nggak ya, susah Oh, bawanya. bisa. agak sulit membawa ke sini. Iya. Effort banget ya kalau Iya, bawa effort sini. banget. Oke, kalau dia Gitar saya. gitar. Jak? Sama gitar juga. Gitar juga. Oke, mungkin kita tanya yang sebelah sini. Ini Oke, Sandi, eskul apa? Yang ini agak beda sebenarnya. Iya, beda. Ya, jadi kalau aku itu ekskulnya
Parisanda kalau di sekolah teman. Parisanda. Iya. Oh, oke, apa itu? Itu pasukan pengibar bendera. Oke, kayak 17. paskib. Iya. Ya, oke. Kalau paskib itu ngapain aja? Ya tahu ya. Ya gitu. Paskib ya baris berbaris. Iya. Pengibar bendera gitu. Itu juga nggak training juga kan? Ada Iya. kan paskib itu kan kalau nggak salah itu yang main makan bareng di sini. Ya, Ya, itu pokoknya. itu ada juga. Ada kalau juga misalnya pas lagi training latihan. bareng ya. Iya. Oke. Nah, nanti kan kalian itu bakalan talent show yaitu akustik, nyanyi ya kalian ya. Iya. Nah, tapi Mbak tadi lihat di sana di ruang latihan Sandi ini ikutan. Kenapa Sandi itu ada berkecimpung di musik juga atau gimana? Oke, jadi sebenarnya ini ada backstory-nya nih. Oke. Sebelum masuk Jebel ini. Sorry. Jadi sebelum masuk Jebel itu saya sekolahnya di SMP 9. Oke. SMP 9 Palembang. Nah, jadi emang dari dulu tuh emang pengen masuk Jebel. Oh, kayaknya pengen masuk akustik nih. Soalnya emang dari dulu hobi nyanyi. Bisa abis itu hobi main keyboard juga. Jadi kayak akustik ini paling cocok. Terus pas sudah masuk Jebel kan dikasih itu form pemilihan ekskul. Sudah kan ada itu. Ada pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi kalau pilihan pertama nggak lulus tesnya, bisa masuk pilihan 2. Nah, terus kan bingung kan milih apa jadinya. Jadi nggak stay di akustik malah. Jadi akhirnya itu pengen coba-coba Parisanda. Kalau aja lulus, kalau misalnya nggak lulus kan bisa masuk akustik gitu. Nah, ternyata lulus dan masih bisa juga ikut nyanyi dan ngeband di bareng anak akustik gitu. Nggak kalian kick out? Oh enggak. Kami nih terbuka. Kalian butuh? Butuh juga soalnya. Oke. Jadi saat ini Sandi itu akustik dan juga Mungkin Bukan. Maksudnya Sebenarnya tuh bukan. dia tuh eskulnya nih Parisanda. Iya. Cuma kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, ada lomba, kami ngajakin dia untuk lomba. Oke, masih dibutuhin intinya ya. Masih dibutuhin. Oke, mungkin itu aja untuk talk show kita. Nah, sekarang tapi kita ada fakta-fakta nih tentang SMA plus 17. Boleh ya kita ya? Oke. Nanti kalian bisa jelasin nih kalau itu benar ya kalian jelasin. Tapi kalau itu salah, jelasin aja. Oke, kita lihat dulu ya fakta-fakta yang ada di SMA plus 17. Yang pertama, di SMA negeri ya? Iya, Ya, plus Negeri. 17. Plus 17 ada tanaman obat. Ada tanaman obat? Ada. 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 Oke. Itu boleh dipakai? Kebetulan Kak, tanaman-tanaman obat itu masih dibudidayakan. Hmm. Dan juga ada contoh-contoh hasil-hasilnya dari ada organisasi namanya Duta Cinta Lingkungan di SMA 17. Nah, itu tempat-tempat anak-anak cinta lingkungan tadi mengolah apa hasil lingkungannya ada di 17. Contohnya Salah satu ekoenzim. anggota. Salah satu ekor. Iya. Oke. Nanti dia tuh ada beberapa pokja ataupun kelompok kerja. Salah satunya 3R, ekoenzim, terus lagi kompos, ada lagi pengolahan hidroponik dan lain-lain Kak. Itu ada fungsi dan manfaatnya masing-masing. Oke, jadi kalian memang berkecimpung di bagian obat-obat tanaman itu ya? Ya, Oke. pengolahan. Oke. Yang kedua, fakta yang kedua, apa benar SMA 17 Plus negeri 17. apa benar SMA 17 ada dosa deh ini? Dosa itu. Ini juga sudah. Oke. Fakta kedua adalah apa benar SMA plus 17 ada program pertukaran pelajar antar negara? Ada itu. Ada? Ada. Siapa yang jawab? Siapa yang ingin menjawab? Sandi, Wei. Sandi, silakan Sandi. Sandi. Oke, boleh ya. Jadi ada program pelajaran antar negara itu namanya AFS. Kalau nggak salah atau Yes. Bina Yes, iya atau Bina AFS Antarbudaya. atau Yes atau Bina Antarbudaya Hmm. Palembang. Nah, itu kalau nggak salah ketua atau pemimpin chapter Palembang itu guru kita. Iya, guru Ya, bahasa Inggris guru kita. bahasa Inggris Oke, kita. oke. Itu. Nah, jadi emang SMA 17 ini menjadi salah satu sekolah tujuan dari anak-anak program pertukaran pelajar di luar negeri itu untuk belajar di sekolah ini. Salah satunya itu 17. Oh, oke. Jadi malahan dari luar negeri yang ke sini. Iya, atau dari yang Dari kita kita ke luar sana. negeri. Negeri. Iya, Oke. sekarang ada. Ada nih orang luar negeri di sekolah. Sekarang dua-duanya ada. Iya, di Ada Italia. yang dari Prancis, dari Italia. Iya, di Di Italia Italia, dari dari Italia. Italia. Sekolah sama kalian? Seangkatan tapi. Seangkatan. Iya. Dulu ada Cewek dari ya? Jepang. Cewek. Oh, senang kalian ya. Nah, kalau misalnya pertukaran pelajar itu per tahun itu ngirimnya berapa atau nggak tentu?
biasanya sih setahu saya satu ada yang masuk dari Itu ada pendaftarannya kak. Iya. Jadi Iya. bisa misal kita mau ikut lulus enggak juga. Bisa Jadi- jadi dalam satu sekolah tuh nggak ada yang lulus. Kita juga. bersaing dengan sekolah lain. Sekolah lain juga Oh, semuanya. jadi pendaftaran sendiri Jadi gitu nggak ya. tahu kalau kita tergantung kemampuan anak muridnya Iya, kan, gitu iya. kan. Iya. Jadi Oke. karena kita bersaing juga dengan sekolah-sekolah lain. Oke, keren ya, ada pertukaran pelajar kayak kuliah ya. Oke, fakta berikutnya adalah apa benar SMA plus 17 mempunyai produk sendiri? Produk apa nih? Produk berupa apa? Produk. Mungkin kalian ada menghasilkan project Oh, atau ada iya. ada kelasnya. apa? Iya, Ya. kita juga kok. Siapa nak jadi? Silakan. Oke, kalau untuk produk kami kan kami angkatan pertama kurikulum Merdeka kan. Oh, kebetulan. oke. Ya, jadi kami ini ada namanya project penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dimana itu tuh nanti kalau kelas 10 dibagi menjadi 3 tema. Nah, kalau kami kemarin contohnya yang pertama itu kami temanya tentang kebudayaan. Nah, Oke. yang kedua kami tentang pesan yang Ini membuat Berwirausaha. Wirausaha. Nah, salah satu contohnya kak. Mm-mm. Jadi kami itu dibuat dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompok itu membuat produk yang nanti akan dijual pada Puncak event panen puncak. raya namanya. Iya. Oh, oke. Nanti orang tua ataupun guru-guru akan datang ke kelas kami untuk berbelanja dari Keliling produk yang mereka. kami buat. Ikutan juga orang tua sama Iya, gurunya. iya. Ngundang dari sekolah lain nggak? Belum sampai Oh, situ. enggak Belum sampai sampai situ. situ. Oke, jadi ini untuk orang tua sama guru dulu. Iya. Tapi produknya itu apapun itu ya, mau makanan. Nanti Itu Tergantung sesuai nanti. temanya. Kalau tergantung dari gurunya ngasih tema misalnya Iya. kewirausahaannya berupa apa, atau aksesoris atau makanan atau tapi dia harus membuat Oke. aksesoris. jemputan Tapi itu macam-macam tuh gitu. ada bahan utamanya itu yang menjadi pembedanya. Ya. Oh, Mar- Oke. Tadi panen raya. Mm-mm. Nah, artinya itu per tahun ada atau gimana? Harusnya sih per tahun ada karena angkatan bawah kami ada juga. Oke. Tapi kita nggak tahu ya angkatan yang bawah lagi itu ada. Oke, kalau untuk angkatan kalian ini udah atau belum? Sudah, Sudah. baru kelas 10 kemarin. Oh, Kelas kelas 10 10 kemarin. Kalian ngapain pas produk apa yang kalian ini? Oh, Nah, Coba, silakan. kalau kelompok aku di kelas itu ngejual aksesoris atau ya aksesoris sih, tapi Iya. dibuatnya tuh dari tanah liat atau clay. Itu Oh, ada oke, yang ada vas cincin. bunga. Oh, Bukan, kan aksesoris soalnya. Oh iya. Ada cincin. ada tapi ada asbak juga. Ah, ada asbak juga dari tanah liat. Iya, dari clay. Oke. Kalau Razan? Kalau saya kebetulan ini juga dapat aksesoris juga. Mm-mm. Tapi karena biar tambah seru bikin unik jadi kami kemas dengan tema bajak laut gitu. Oke, beda dari yang lain ya. Pertama ke bajak laut jadi misalnya cincin kan bikin cincin sama tapi bahannya kayak Ya. Sani tadi dari clay dan juga ada bikin kalung bajak laut. Iya. Menjaga Yo, One Piece. kayak Pirate of Caribbean gitu. Bentuknya gitulah. Oke, keren nih bajak laut ya. Terinspirasi dari mana lah itu ya? Dah, Kalau dia? Kalau kelompok aku kemarin ngebuat tas rajut kemarin. Oh, tas rajut. Oke. Selain tas? Cuma tas aja. Cuma tas Iya. aja. Oke, kalau dia? Kalau Raja tuh lebih ke ikat rambut, bando sama kalung kemarin kak. Oh, oke. Girly ya. Oke, jadi kalian sendiri udah ada produk sendiri lah pokoknya Ya. ya. Oke, keren banget, tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin untuk talk show kita kali ini dan juga fakta-faktanya itu udah selesai. Nah, jadi untuk teman-teman yang di rumah pun yang udah saksikan talk show kita dari awal sampai akhir ini, kita mau kasih kuis nih untuk kalian. Kalian mau ada nggak kuis nih dari kalian pengen kalian tanyain ke penonton yang ada di rumah? Boleh, kalau misalnya mau satu pertanyaan yang selama kita talk show tadi ya. Oh, yang sama di talk Iya, show. sama di talk show tadi. Sama talk show tadi, berarti yang Boleh. Oh, ini baik. Yang bulan ya. Program. Iya. Oke? Oke. Ada kan tapi ya? Ada. Oke. Boleh dari Sandi bacain kuisnya Oke, jadi ini kuis dari kami SMA 17 untuk kalian semua di rumah. di sini. Lah, Jadi deg-degan. jadi ini gampang ini Oh, ada gampang. soalnya ada di video pasti. Oke. Makanya pantengin videonya, Iya. jangan ketinggalan. Benar. Jadi ini kuisnya ya. Sebutkan 3 program unggulan dari SMA 17 yang ada. Oke. Boleh sekali lagi diulangkan Sandi pertanyaannya? Oke,
Oke, sebutkan 3 program keunggulan yang ada di SMA Plus 17 Palembang. Oke, nice. Jadi untuk kalian yang udah tahu jawabannya, kalian bisa langsung tulis di kolom chat komentar di YouTube channelnya Palkom Tech TV. Untuk formatnya adalah jawaban dan username kalian. Jadi kalau kalian udah benar, kita bakalan cek username kalian. Karena kalian juga wajib untuk follow Instagramnya Palkom Tech. Kalian tadi udah follow? Udah. Yeah. Jadi kalian juga bisa ikutan, oke? Lumayan THR itu. Bikin salah kita yang jawab. Iya aja. Tapi yang first kita lihat, nanti kita kan bakalan spin juga kan. Jadi kalau kalian hoki ya dapat, kalau enggak ya udah. Oke? Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton talk show kita. Kita yel-yel sekali lagi ya. Boleh. Ngabuburit bareng Palkom Tech. Selalu asik dan berkah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Aku rasa semua telah berbeda. Dirimu jadi tak sama karena ku tahu kau inginkan aku untuk menjadi yang sempurna, tapi kau tahu ku tak bisa menjadi yang kau pinta. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Jika kau rasa kaulah segalanya, semua menjadi percuma. Ingin rasanya menjauh darimu, buang semua cerita, tapi janganlah kau sesali apa yang telah terjadi. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Wow. Solo kita.
darimu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Pergi darimu, Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Terima kasih. thank you semuanya. Masuk, silakan. Keren. Keren banget. Oke. Oke. Oh, tas ini. Wah, keren banget. Ini udah belajar ngevokal dari kapan toh? Dari kapan? Kalau aku sih sebenarnya pas masuk SMA ini baru mulai Oke. ya vokal. Kamu? Baru mulai Sama. Oke. latihan. Kalau kalian yang main gitar? Dari zaman Covid. Zaman Ya, Covid. ya, ya. Masuk apa? Kalau kamu? Dari kasih garis D kan. Wuh. Wow, keren banget. Dan ini SNT-nya kapan? Setim SNT-nya kayak setimnya pas SMA Pas ini. SMA. Iya. Baru pas SMA. Baru udah mulai kayak latihan bersama-sama ya, Iya. barengan ya. September 2022. Wow, dan ini hasilnya ya. Ya. Sebenarnya Keren banget. Apa? sebenarnya ini masih kayaknya nggak lengkap banget ini, cuman Iya. berempat ini. Oh, berempat. Harusnya Iya. berapa? Harusnya Bertujuh. Berdelapan. Berdelapan. Iya. Masih banyak alat musik yang lain soalnya. Oke. Ada ini nggak yang Squidward tuh? Ya ada saksofon. Ada saxophone. Ada. saxophone. Iya, ada. Saxophone. Wede. Saxophone. Oh, viola. Biola kebetulan enggak. Tapi pernah. Awalnya Awalnya pernah. pernah. Biola, ada biola. Kalian butuh vokal nggak? Masih kurang vokal nggak? Ah, kayaknya sudah cukup. Kebetulan sudah dua. Sudah Iya, dua. vokal satunya cewek kebetulan. Iya. Oh, satu-satunya cewek. Iya. Cuma berhalangan hadir Aku dia. mau nawarin aku, mau nawarin temen. Aduh. Kakaknya tadi kemarin nggak ngechat aku soalnya, jadi nggak tahu. Oh gitu, enggak. Aku kalau nyanyi nggak masuk nada. Oke, dan itu dia tadi parade putih abu-abu ya. Segmen keempat kita parade putih abu-abu dari siswa dan siswa-siswa dari SMA 17. Keren banget, bangga banget ya ngelihatnya kayak bakatnya dari awal dan dari kemauan diri sendiri semua ya. Ini Iya. keren dong. Nah, itu dia tadi ngabuburit bersama Pak Komtek di episode 8. Thank you guys udah nontonin sampai habis dan makasih ya udah ngebiarin kami nemenin kalian nungguin buka puasa. Oke, kita say bye dulu dong. Bye. Dadah. Musik. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
everybody.